Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ramlas Wakil, guru biologi pada SMA Negeri 8 Guru, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dan LPTK Universitas Patimura Ambon, di bawah bimbingan dosen Profesor Dr. Hasan Tuaputi MPD dan dosen Pamong Ibu Marcin Kadarisman MPD. Dan di sini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi teori evolusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, baik, sebelum kita mulai melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu akan meminta satu perwakilan dari kelas ini. Ketua kelas ada? Ya baik, bisa kita untuk mulai melakukan aktivitas ini. Semoga apa yang kita laksanakan bisa dimulai oleh Allah. Oke, ketua kelas dipersilakan. Teman, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya ekonomi kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan memeriksa kembali kelas ini. Coba yang lainnya bisa berdiri semuanya. Ya. Berdiri, kemudian Anda dipersilakan melihat di bagian bawah, bagian kursi atau samping kiri kanan, bagian sebelah. Apakah ada sampah ini? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Anda dipersilakan duduk kembali. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian kepada materi yang kita sudah lewati pada minggu depan kemarin. Ya, kemarin kita belajar tentang ada yang tahu? Mutasi. Ya, mutasi. Ya. Kemarin kita belajar tentang mutasi ya. Baik. Sebelum Ibu akan lanjut, Ibu akan mengingatkan kalian apa itu mutasi. Ada yang tahu? Ya, silakan. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik pada kromosom atau DNA dalam inti sel. Ya, jadi mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik pada kromosom atau DNA yang terjadi di dalam inti sel. Kemudian, kalau kita lanjut mutasi, berdasarkan tingkatannya terbagi atas beberapa macam. Coba ada yang tahu? Siapa? Ya, dipersilakan. Mutasi dibagi menjadi macam, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi kromosom. Ya, jadi mutasi berdasarkan tingkatannya terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Coba siapa yang masih ingat apa itu mutasi tingkat kromosom? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mutasi tingkat kromosom adalah penambahan materi genetik pada kromosom. Mutasi ini terjadi akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Ya, baik. Ya, sepertinya kalian masih ingat dengan materi yang sudah kita lewati. Terima kasih. Untuk hari ini Ibu memberikan aplaus dulu. Ternyata kalian masih. Baik. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita dilanjutkan, Ibu akan menampilkan
gambar untuk memberikan salah satu rangsangan terhadap kalian mengenai materi yang hari ini dibuatkan. Oke, bisa kalian perhatikan. Ya, baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini menunjukkan jenis hewan apa ya? Jerapah. Ya, Jerapah, Bu. iya, jerapah. Ada yang tahu lagi? Siapa? Jerapah ya? Nah, jadi ini menunjukkan salah satu jenis jerapah. Jadi kalau berdasarkan gambar yang ditampilkan, ini ada jenis jerapah yang sedang memakan dedaunan, dan juga ada yang satunya sedang tertidur atau bisa dikatakan sudah mati. Apa menurut tanggapan kalian? Siapa yang Ya, coba. Jerapah yang sedang makan daun mempertahankan hidup sampai sekarang dan berbanyak jenisnya. Ya, sedangkan Sedangkan yang jerapah yang sedang hidup bisa mempertahankan hidup karena tidak bisa memanjat daun yang tinggi. ya, baik. Nah, ada yang lain? Ya, baik. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, ada Umar. Kita berikan nafas dulu. Baik, di sini ada berdasarkan gambar yang terpampang. Ini menunjukkan jenis hewan jerapah ya. Jadi jerapah yang sedang memakan daun, ada yang sedang tidur. Bahkan ini bisa dikatakan mati. Jadi menurut gambar ini berarti jerapah yang sedang memakan daun ini dia masih bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya untuk memperbanyak jumlah jenis jerapah. Sedangkan jerapah yang sedang tidur atau sudah mati ini adalah jerapah yang tidak mampu memanjat dedaunan yang tinggi sehingga jerapah tersebut tidak bertahan hidup dan bahkan mati, bahkan akan punah. Bisa paham? Bisa. Oke, maka berdasarkan gambar di samping, siapa bisa memberikan kesimpulan dari gambar di samping ini? Materi kita tentang ya, baik. Materi kita hari ini adalah evolusi. Baik, sebelum kita akan lanjut tentang evolusi, aku akan mengenalkan kalian tentang KD atau kompetensi dasar yang nanti akan belajar. Itu kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi dalam pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. 4.9 menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan teori asal usul kehidupan yang dikemukakan oleh beberapa ahli ilmiah dan ilmuwan. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan para ahli mengenai evolusi. Yang ketiga, menganalisis teori evolusi dari para ahli. Nah, inilah adalah tujuan pembelajaran kita yang hari ini kita akan laksanakan. Baik, lanjut. Pengertian dari evolusi sebelum itu kita lanjut lebih jauh lagi, gua akan memperkenalkan kalian mengenai tentang materi kita adalah evolusi. Jadi pengertian dari evolusi adalah proses perubahan ini terjadi dalam proses yang secara bersamaan sehingga ada bentuk spesial. Ya, baik. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga terbentuknya spesies baru. Jadi yang dimaksud
bagian spesies evolusi itu dia bukan selesai dikatakan evolusi, tapi dia masuk dalam kajian evolusi itu dia memakan waktu jutaan sampai ribuan tahun sebelum Masehi. Baru itu diangkat oleh seorang para peneliti atau ilmuwan bisa dikatakan sebuah evolusi. Bisa? Bisa. Baik. Kemudian ada yang mau ingin tanya mengenai apa berkaitan dengan evolusi? Sebutkan petunjuk-petunjuk terjadinya adanya evolusi. Iya, baik. Petunjuk-petunjuk yang dimaksud ini terjadinya adanya evolusi itu ada beberapa. Pertama, adanya fosil. Ya, dan adanya fosil di sini maka para ahli untuk mengamati tentang terjadinya fosil evolusi itu karena mereka mengetahui adanya fosil. Sama yang kedua, adanya perbandingan alat-alat di dalam organ tubuh. Jadi organ tubuh itu dapat berupa apa? Alat homolog dan analog. Siapa tahu itu homolog? Ya, analog dan homolog. Jadi kemudian homolog itu berarti dapat dibedakan yang punya persamaan. Jadi persamaan di sini ada punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan memiliki salah satu fungsi yang sama. Misalkan kita lihat ya, kita lihat misalkan untuk kaki dari simpanse, kemudian bentuk kaki manusia, kemudian bentuk kaki dari kuda dan kucing. Ada memiliki punya kesamaan dan fungsinya yang sama itu untuk bergerak. Bisa paham? Nah, kemudian kita lihat dari analog. Ya, kalau analog di sini berarti memiliki persamaan dan kekerabatan yang hampir sama ya. Nah, kita lihat di sini salah satunya adalah sayap burung, kemudian sayap kupu-kupu dan serangga. Jadi ada memiliki kesamaan. Kenapa? Fungsinya adalah untuk terbang. Kemudian kesamaannya adalah memiliki sayap. Bisa paham kok? Yang selanjutnya, petunjuk yang selanjutnya adalah adanya perbandingan embriologi. Jadi berarti semua makhluk itu sebelum prosesnya kita memiliki maka kita berawal dari proses dan bentuknya sel. Dan sel maka terbentuknya salah satu embrio dulu maka terbentuknya masing-masing. Bisa paham kok? Bisa. Perbandingan dari fisiologis. Dari fisiologis hal yang mengenai sel-sel dan organ-organ tubuh yang ada di dalam. Bisa paham? Kemudian anatomi. Bisa paham? Bisa anatomi. Kemudian adanya biokimia. Bisa? Bisa. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Ya. ingin menjelaskan tentang evolusi. Di sini saya ingin bertanya, tanda-tanda evolusi itu seperti apa saja? Ya, tanda-tanda evolusi di sini ya hampir mirip ya dengan petunjuk. Jadi kalau tanda-tanda yang terjadinya evolusi itu adanya variasi gen, yang diturunkan secara umum. Apa itu gen? Ada yang tahu? Gen adalah? Ada yang tahu? Gen adalah kekuatan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Apa kaitannya dengan asal mula kehidupan? Nah, kemudian adanya di sini adanya variasi gen, kemudian ada yang disebut dengan faktor. Ada yang tahu? Adanya faktor genetik. Jadi faktor genetik, kemudian ada variasi gen, kemudian ada faktor genetik. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, maka Ibu akan langsung saja lanjut dengan pembelajaran kita. Maka dengan materi kita hari ini sudah tahu tentang adalah evolusi. Maka sekarang Ibu akan membentukkan kalian menjadi kelompok. Kita belajar hari ini berdiskusi. Udah? Sekarang pembelajaran kita hari ini dengan melakukan model pembelajarannya dalam problem based learning, maka pembelajaran kita ini salah satunya adalah berdiskusi untuk bagaimana Anda bisa mencari solusi pemecahan masalah. Dan hari ini Ibu akan membentuk kalian dalam 4 kelompok. Dan ingat, 4 kelompok yang seperti kemarin Ibu sudah bagikan. Dan sekarang kalian bisa buat masing
masing-masing kelompok. Oke, silakan. Ada ibu satu. Krisno. Krisno, yang Krisno kenapa? Sakit ibu. Sakit. Sakit apa? Sakit apa itu? Demam ibu. Demam. Ya baik. Mari kita sama-sama mendoakan teman kita Krisno semoga diberikan kesehatan dan nanti dia akan bergabung belajar dengan kalian. Ya. Dan insya Allah besok dia bisa belajar dan bergabung untuk bisa belajar dengan kalian. Ya bu. Baik, dalam diskusi ini Ibu sudah menyediakan KPD untuk Anda mengerjakan. Mengerjakan pada masing-masing kelompok dan nantinya Anda menjawab berdasarkan KPD yang sudah saya buat. Dan untuk itu saya persiapkan waktu untuk kalian bisa memecahkan masalah dalam diskusi selama 30 menit. Oke, Ibu langsung saja baik ajudan KPD. Jangan lupa nama-nama kelompok. Baik, Ibu persiapkan kalian untuk sama-sama saling memecahkan masalah selama waktunya 30 menit. Persilakan.
Siap untuk presentasi? Ya, baik. Baik, hari ini masing-masing kelompok diminta mempresentasikan masalahnya, masalah dari hasil pembicaraan masing-masing kelompok untuk dibincangkan di depan kelasnya. Ya, itu kaitannya dengan evolusi. Karena ada beberapa pakar ahli itu yang menceritakan tentang evolusi. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Ibu. Kelompok 2? Siap, Bu. Kelompok 3? Siap, Bu. Kelompok 4? Siap, Bu. Oke. Hari ini Bu mempersilahkan. Yang tampil pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati guru bidang studi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Ramadhani. Berdirinya saya di sini selaku moderator dari kelompok 1. Dan di sebelah kanan saya ada Dian Karistia Tuweka selaku pemateri dari kelompok kami. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Untuk pemateri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan materi kami tentang fosil. Fosil atau bahasa latinnya adalah fosil, yang artinya menggali. Maka fosil adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Berdasarkan gambar di atas, perbedaan antara kuda zaman Paleozoikum dan kuda zaman Oligocene, teman-teman bisa lihat di halaman 311. Ya, kamu bisa perhatikan bagian materi di halaman 311. Ya. Mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi? Karena adanya jejak peninggalan oleh organisme zaman dahulu, salah satunya adalah fosil kuda Herakleidus yang berumur 60 juta tahun yang lalu, sehingga fosil Equus yang berumur 2 juta tahun yang lalu. Jadi fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi karena fosil kuda menunjukkan adanya perubahan-perubahan sebagai berikut. Perubahan yang pertama, tubuh bertambah besar dari sebesar kucing hingga seperti kuda saat ini. Dan yang kedua, jarak antara mulut dengan mata semakin jauh. Yang ketiga, leher semakin panjang. Dan yang keempat, perubahan bentuk gerahan dari pemakan daun-daunan menjadi pemakan rumput. 5. Anggota tubuh atau kaki semakin panjang sehingga memiliki kemampuan lari yang semakin cepat. Dan 6. Reduksi jumlah jari kaki semula berjumlah 5 menjadi 1 jari. 2. Analogi. Analogi adalah anggota tubuh organisme yang berfungsi sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya, sayap burung dan sayap kelelawar yang keduanya berfungsi untuk terbang. Analogi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang sama, atau evolusi konvergensi. 3.
Petunjuk-petunjuk adanya evolusi. 1. Adanya fosil. 2. Perbandingan anatomi. 3. Perbandingan embriologi. 4. Perbandingan fisiologi. 5. Perbandingan biokimia. 6. Organ tubuh yang terpisah. Dan 7. Peristiwa domestika. Itu saja materi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja tadi materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan minimal satu kelompok untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ya, jika ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Selviana Abdul. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memajukan pertanyaan, yaitu tentang menurut Anda teori siapakah yang memberikan penjelasan terbaik tentang evolusi? Saya ulangi, menurut Anda teori siapakah yang memberikan penjelasan terbaik tentang evolusi? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya adalah teori Darwin sampai saat ini mengenai evolusi yang terjadi karena adanya seleksi alam dan dianggap oleh mayoritas masyarakat komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Apakah saudara Selviana menerima jawaban dari kami? Menerima. Ada pertanyaan? Ada. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengajukan pertanyaan. Coba jelaskan contoh dari organisme homologi dan analogi. Ya, diminta Anda menjelaskan contoh dari alat-alat organ tubuh yang menunjukkan homolog dan analog pada hewan di masa evolusi. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari Aju. Homolog yaitu pada bagian anggota depan, misalnya kadal, buaya, kelelawar, burung, paus, kuda, dan manusia. Sedangkan analog, organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar berbeda, tetapi fungsinya sama. Misalnya, sayap kelelawar, sayap burung, dan sayap serangga dengan adanya homolog dipergunakan sebagai dasar atau bukti terjadinya evolusi. Apakah saudara Aju menerima jawaban dari kami? Menerima. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka ditutup untuk kelompok 1. Sudah, tutup. Ya, itu saja materi dari kami. Jika ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf. Maka materi hari ini saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi pada kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di bawah yang sederhana ini. Yang saya hormati Ibu Guru Bina Studi dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Fitra Devita Sejauh sebagai moderator dan di samping saya ada pemateri Selviana Abdul. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilakan agar dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan materi kami yaitu tentang Jean Baptiste Lamarck, ya. Jadi Lamarck menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan berbuah pada
suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contoh yang ia gunakan untuk menggambarkan teori evolusi adalah jerapah memiliki leher panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun di pohon. Kemudian jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk mendapat mencapai pohon semakin tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher ini diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian Jean-Baptiste de Lamarck 1744 sampai 1829 ialah seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan, disebut teori Lamarckisme. Contoh klasik ya digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun dari pohon. Ya, itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, itulah saja informasi dari kelompok kami kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan. Ya, dipersilakan bagi masing-masing kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 2 yang baru menyaksikan hasil pembicaraan masalah. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Yang bunyi pertanyaannya adalah mengapa evolusi terjadi pada populasi dan bukan pada individu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mempersilahkan salah satu anggota saya agar dapat menjawab pertanyaan dari saudari ini. Kepada anggota saya persilakan. Ya, disilakan. Oke, baiklah. Jadi evolusi terjadi karena adanya proses mutasi dan reproduksi dan seleksi alam. Apakah saudara dia paham? Paham? Oke. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Warman, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2, mengapa teori evolusi dianggap konvensional? Jelaskan menurut pendapat Anda. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan lagi anggota saya agar dapat menjawab pertanyaan dari saudara Umar. Ya. Anggota saya persilakan. Baik, jadi begini. Teori evolusi seringkali menjadi bahan perdebatan sekaligus mengundang penolakan dari bagian golongan, terutama golongan-golongan yang beragama. Dikarenakan teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin adalah teori yang bertentangan dengan yang tertulis di dalam kitab-kitab yang diyakini oleh orang-orang yang golongannya agama. Itu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Umar paham? Paham. Ya, baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan, di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Dan presentasi ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan lagi untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bidang Biologi dan teman-teman sekalian. Di sini saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang adaptasi dan seleksi alam. Di sini saya tidak panjang lebar lagi, saya akan berikan kepada pemateri untuk membaca hasil presentasi kami. Yaitu kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, teman-teman sekalian dan Dewan Guru yang terhormat atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil materi kami dengan topik pembahasan adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Alam yang merupakan lingkungan bagi organisme yang selalu
perubahan jumlah populasi pada non-istor bakularia di Inggris. Salah satu pencetus teori adaptasi dan seleksi alam adalah Charles Darwin. Charles melakukan pelayaran. Selama pelayaran, Darwin banyak mengumpulkan fosil, batuan, dan mengamati berbagai makhluk hidup yang dia jumpai. Di daratan utama Amerika Selatan, Darwin menjumpai berbagai makhluk yang menarik perhatiannya, terutama burung-burung finch. Burung finch di Galapagos memiliki banyak variasi bentuk paling. Sebelum terjadi evolusi industri di Inggris, jumlah populasi non-istor bakularia yang berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap. Oleh karena itu, dengan berwarna cerah tetap hidup dan berkembang biak, serta jumlahnya semakin banyak. Namun kebalikannya, dengan berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsanya sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang. Dengan kata lain, terkena seleksi. Berikutnya, sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutup oleh telaga, sehingga berwarna gelap atau hitam. Sebaliknya, dengan berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibandingkan dengan berwarna cerah. Minyak berwarna gelap tidak terlihat oleh mangsanya sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlahnya semakin bertambah. Namun sebaliknya, minyak berwarna cerah mudah terlihat oleh mangsanya sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Dari peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adaptasi terhadap lingkungan merupakan mekanisme seleksi alam. Sekian penjabaran dari diri saya. Berikutnya saya memberikan kepada Itulah hasil tugas kami. Ya, saya sebagai moderator, bila ada pertanyaan kepada teman-teman, kami menerima pertanyaan dari teman-teman minimal 2 pertanyaan. Ya, dipersilakan. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kasdawa dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bunyi pertanyaannya adalah mengapa teori evolusi Darwin dikenal dengan seleksi alam sehingga adanya bukti atau fakta-fakta yang memperkuat pendapat Darwin, dan jelaskan fakta-fakta yang terjadi pada seleksi alam menurut teori Darwin. Ya, saya berikan untuk menjawab dari saudara Barkis. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fakta-fakta menurut teori Darwin terkait seleksi alam mencakup 3 hal. 1. Seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. 2. Seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme atau MH yang menyusun suatu populasi. 3. Produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme suatu populasi terhadap lingkungannya. Ya, apakah saudara ini menerima jawaban dari kami? Ya, kita berikan amplop. Selanjutnya ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Berkue, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut Anda, apakah manusia masih mengalami evolusi? Ya, saya akan berikan kepada saudara Yulia ingin menjawab pertanyaan dari saudara Bayu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bayu. Iya, karena baru-baru ini sebuah studi dalam penelitian mengungkapkan bahwa evolusi manusia masih berjalan dan belum terhenti. Artinya hingga kami manusia masih berevolusi. Kepada saudara Bayu, paham? Oke, kita berikan amplop. Baik, ada penanya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka di kelompok 3 ada? Ada. Tadi kan berapa penanya? 2. Berikan 1. Ya, Oke, persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 terkait evaluasi. Evaluasi dapat terjadi melalui seleksi alam terhadap variasi-variasi sifat individu dalam suatu populasi. Sebutkan mekanisme evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Terima kasih. Ya, saya berikan kepada anggota
menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi terbagi atas 3. 1. Mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Mutasi ini akan menghasilkan alen baru, kemudian melalui proses perkawinan atau kombinasi akan menghasilkan variasi baru. 2. Seleksi alam. Seleksi terhadap anggota populasi sehingga anggota yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup. 3. Seleksi buatan, yaitu seleksi yang dilakukan manusia dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang lebih baik, misalnya kepada hewan ternak dan tanaman budidaya. Kepada saudara Rizky, paham dan jawaban kami? Baik, saya paham. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, itulah hasil tugas kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok terakhir di kelompok 4 untuk presentasinya hasil rencana. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bidang Studi dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Boy Kodre sebagai moderator dan di samping saya Nila Beliau sebagai pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang asal-usul kehidupan. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya diturunkan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil materi kami, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu teori abiogenesis generatio spontane, yaitu menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penyusunan teori ini berasal dari fakta-fakta yang masih sangat sederhana seperti katak berasal dari lumpur dan belatung dari daging busuk. Aristoteles melakukan percobaan pada tanah yang direndam air akan muncul cacing. Teori ini dikuatkan oleh ilmuwan Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek. Pada tahun 1677, Leeuwenhoek memperhatikan adanya makhluk remi pada air rendaman jerami. Ia lalu menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari udara atau makanan basi. Kemudian John Nedar pada tahun 1700 melakukan penelitian dengan cara memanaskan air kaldu, yaitu bebas dari mikroorganisme, kemudian mendinginkannya. Setelah beberapa lama, di dalam air kaldu muncul lagi mikroorganisme yang baru. Menurut Nedam, mikroorganisme berasal dari air kaldu atau benda mati. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori abiogenesis disangka oleh teori biogenesis sejak abad ke-19. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori biogenesis dikemukakan oleh Francisco Redi, Louis Pasteur, dan Lazzaro Spallanzani. Yang ketiga yaitu teori kosmosik atau kosmoza. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Spora kehidupan tidak dapat bertahan di planet luar angkasa yang sangat dingin, kering, dan adanya radiasi yang mematikan. Akhirnya spora kehidupan itu pindah ke bumi. Teori ini disanggah oleh para ilmuwan. Yang keempat yaitu teori penciptaan atau special creation. Teori ini diperoleh tidak berdasarkan eksperimen. Teori ini beranggapan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Dalam teori ini tidak disinggung mengenai asal-usul materi kehidupan. Dan yang terakhir yaitu teori evolusi kimia. Proses terbentuknya kehidupan di permukaan bumi dijelaskan dengan teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia menerangkan bahwa bahan-bahan organik berasal dari bahan-bahan anorganik yang mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Teori ini didukung oleh beberapa ilmuwan seperti Alexander Oparin, Aldous Miller, dan Harold Urey. Teori evolusi
kimia atau biokimia menyebutkan bahwa pada awal terbentuknya kehidupan di atmosfer terdapat CH4, NH3, H2O, dan H2. Adanya penyinaran ultraviolet dari matahari, panas dari gunung Merapi, muatan listrik yang kesemuanya merupakan sumber energi, membantu pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik. Baik, itulah paparan materi saya dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah hasil paparan dari materi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesempatan, ada yang mau bertanya. Jika kalau tidak ada pertanyaan, maka ditutup. Tidak ada pertanyaan, maka ditutup. Kita berikan aplaus untuk kelompok ya, baik. Itulah materi yang baru saja dipresentasikan oleh masing-masing kelompok yang kalian sudah kerjakan. Maka selanjutnya hari ini kita ada dari materi yang sudah kalian pecahkan. Kesimpulan dari materi yang kalian angkat itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dipecahkan? Ya, silakan. Berdasarkan pembelajaran pada hari ini, ada dua kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, dari proses evaluasi kita mendapatkan banyak cikal bakal ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan sampai saat ini. Di dalamnya banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, petunjuk-petunjuk adanya evolusi, fosil, anatomi, fisiologi, perbandingan embriologi dengan tubuh yang tersisa pada organisme, perbandingan biokimia dan domestika. Ya, baik. Ada lagi kesimpulan yang diangkat dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Ini kesimpulan saya ya, evolusi makhluk hidup masih terus berjalan dan belum terhenti. Untuk melakukan penelitian artinya kita ingin makhluk hidup atau manusia masih berevolusi. Ya, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Ya, baik. Kita berikan aplaus dulu. Baik, sebagaimana mestinya sudah dijelaskan dari masing-masing pemecahan masalah yang terkait dengan evolusi, mulai dari evolusi menurut beberapa para ilmuwan yang sudah diterapkan dari kalian sudah. Itu salah satunya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Itu yang salah satunya adalah asal usul kehidupan ya. Jadi kita angkat dulu itu bermula dari asal usul kehidupan. Nah, di sini dalam teori evolusi adalah abiogenesis dan genesis. Dari abiogenesis itu bahwasanya makhluk hidup berasal dari benda mati. Sedangkan biogenesis bahwasanya menjelaskan tentang makhluk hidup itu berasal dari benda hidup. Ya, itu sekilas dari kesimpulan dan itu akan memberikan salah satu penghargaan. Selanjutnya penghargaan yang sudah kalian lakukan hari ini kita berikan sama-sama aplaus. Yang mempresentasikan kelompok ini adalah kelompok 3 dengan kelompok 2. Kita berikan aplaus. Semuanya bagus, sudah siap untuk menyiapkan hasil pemecahan masalahnya masing-masing. Yang selanjutnya, apa yang kalian dapatkan selama melakukan proses pembacaan masalah? Apa yang kalian dapatkan mengenai tentang materi evolusi? Ada yang tahu? Ya. Setiap makhluk hidup mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Alam sebagai penyeleksi hidup makhluk hidup, di dalamnya di mana organisasi atau organisme yang dapat beradaptasi akan terseleksi, akan hidup dan berkembang biak sehingga jumlah populasinya akan semakin bertambah dan sebaliknya. Jika organisme tidak dapat beradaptasi, adaptif dan kekurangan akan terseleksi sehingga jumlahnya akan berkurang dan akhirnya mengalami kepunahan. Ya, baik. Itu adalah menurut pemecahan dari kelompok 1 mengenai evolusi. Kita berikan aplaus dulu. Oke, ada lagi mengenai apa yang kita belajar tentang evolusi? Siapa? Selain dari ada? Tidak ada? Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita menutup materi pembelajaran kali ini, ada proses untuk kalian untuk
menjawab soal-soal yang baru saja kalian kerjakan. Dan itu berikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian bisa mengerjakan soal-soal. Bisa? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya untuk sesuai dengan buku yang ada di atas meja ditutup, kemudian tidak ada satu buku yang terbuka, hanya soal lembaran proses yang ada. Ya, untuk sementara diletakkan di bawah itu. Baik. Oke, baik, selamat bekerja. Pada waktu 10 menit. LKPD untuk masing-masing kelompok dikumpul di kita LKPD-nya masing-masing kelompok mana? Ya, terima kasih. Nama-nama. Yang muka itu ada nama di depan. Silakan tulis nama. Nama, kemudian
Ada lagi? Belum? Masih ada? Iya. Baik. Perhatian yang lainnya boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baik. Ibu akan memberikan salah satu pertanyaan, 2 pertanyaan saja untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang baru saja kami lakukan. Dan berdasarkan dari proses yang kami buat di sini, sudah. Jadi berkaitan dengan materi kita kan evolusi. Maka di sini variasi merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi. Disebabkan karena variasi terjadi pada apa? Variasi terjadi dikarenakan adanya apa di sini proses adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Terhadap itu lingkungan. Jadi makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar. Siapa? Dengan situasi. Dan kemudian selanjutnya perhatikan bahwa evolusi di sini ya ada yang dimaksud dengan mekanisme evolusi tadi yang sudah dijelaskan dengan ada apa sempat mensentilkan tentang adanya mekanisme terjadinya evolusi. Jadi mekanisme terjadinya evolusi itu ada tiga macam. Yang pertama ada mutasi yang kedua ada seleksi dan ketiga adalah seleksi buatan. Yang baik. Kemudian ada yang barusan yang tadi lagi ditanyakan oleh Serjana tadi menyatakan bahwa bagaimana petunjuk terjadi adanya evolusi. Berarti petunjuk adanya evolusi itu ada yang sudah dijelaskan, ada fosil, ada perbandingan anatomi dan fisiologi serta perbandingan alat-alat tertentu. Salah satunya adalah homolog dan analog. Baik, selanjutnya tugas buat Anda untuk ke depan materi kita selanjutnya adalah Anda membuat salah satu tugas ringkasan kamu menjelaskan tentang sudah nanti ya minggu
depan Ibu akan masuk dengan materi itu kamu akan menjelaskan tentang teori-teori yang dijelaskan oleh sudah Bu. Apa ya? Tadi ada yang menjelaskan asal usul kehidupan tadi sudah? Sudah. Berarti minggu depan kalian akan menjelaskan tentang teori yang dijelaskan oleh apa yang tadi Ibu sempat dengar itu? Bukan Charles Darwin sudah. Wisman sudah. Wisman belum? Kan sudah. Kemudian asal usul kehidupan tadi sudah dijelaskan? Sudah. Berarti materi kita kan hari ini selesai. Maka tugas selanjutnya yang nantinya kamu buat adalah bioteknologi. Ya, materi akhir yang nanti kamu buat itu dibuat masing-masing kelompok saja. Nanti minggu depan kita akan presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Ya, nanti LKPD-nya tinggal nanti Ibu saja. Ya, mungkin kita sampai di sini sebelum kita mengakhiri aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita dari ketua kelas atau yang lainnya selain ketua kelas ya bisa membimbing kita untuk berdoa menunjukkan aktivitas kita pada siang hari ini. Silakan, Rizky. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Berdoa bagi agama dan pikiran masing-masing. Berdoa di doa. Baik, setelah selesai maka dengan berakhirnya segala aktivitas pembelajaran kita hari ini maka diwakili dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.